Habib, bagaimana menghadapi orang yang susah melunasi hutang? Ini kebanyakan apa? Yo, oke. Zamane utang tak ya kan? Sahibul utang. Memberikan utang orang pahalanya besar. Masya Allah. Membayar utang wajib. Maka sahibul utang tahu-tahu diri ente. Jangan ente mau utang giliran kembalikan nggak mau, haram, nggak boleh. Bahkan Rasulullah SAW nggak mau mensolati orang yang ada utang. La yusolli alaihil mayyit man kana fi den. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam riwayat sahabat seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak mau bahkan enggan mensolati jenazah yang ada utang. Ya, maka tunjukkan keprofesionalan kita. Ente utang, ya profesionalnya harus apa? Bayar. Ente utangnya lunas, tunai, bayarnya jangan dijejel dong. Biasanya seperti itu. Makanya kadang-kadang orang kalau giliran dibayar utang ini nyicil. Tapi kalau minjem maunya yang lunas. Nah, jadi cara menghadapinya kalau kita berhadapan orang yang Yang sulit ya. Sulit. Sulit untuk bayar utang, Melunasi utang. ya. Maka tips yang pertama sapa aja dia. Disopo kata wong Jawa, disopo supaya dia tambah malu. Tapi kadang-kadang orang ini nggak ampuh dengan itu. Alias dengan cara seperti itu nggak mujarab. Kata orang Arab, bahlul-bahlulan. Ya, bahlul-bahlulan. Disapa maksudnya paham utangmu ana be aku ya. Ditegur halus paham ente punya utang sama ana. Nah, kalau memang nggak bisa maka kita pun minta pun dengan santun pertama. Ya kan? Seperti itu. Datangi lagi. Ya kan? Kalaupun menagih, hukumnya gimana? Wajib ditagih. Ya. Mengingatkan pun wajib. Ditakutkan kalau dia lupa. Tapi kalau menurut saya nggak ada orang lupa punya utang, nggak ada. Bayar lupa banyak, ya kan? Seperti itu ya. Bukan lupa, kelupaan atau alias nggak mau ngiling-ngilingkan, ya kan? Seperti itu. Jadi cara menghadapinya ya kita memang harus perlu sabar. Kalaupun kita pun tagih, ya nggak apa-apa menagih. Ya, datangi rumahnya, kita WA, kita kirim pesan, kita telepon, seperti itu. Ya kan? Nah, cuma memang harus diketahui juga kita ini kira-kira kalau mau utang itu harus kita prediksi bisa bayar apa enggak. Nah, itu yang utama. Di awal gitu. Di awal sebelum kita ngutang, ya, kalaupun punya pendapatan, dihitung dengan pengeluarannya dia sama yang utang, kira-kira saya ini bisa bayar apa enggak, iso nyaur enggak. Nah, kadang kan enggak mikir utang wis apa kajare engko. Ya, apa katanya nanti memang rezeki minallah, rezeki darinya Allah, tapi kita harus punya prediksi gitu loh. Ya, saya mau utang, kira-kira saya ini bisa enggak ya bayar ini. Nah, itu minimal untuk jaga-jaga. Ya, seperti itu. Kalaupun sudah kita punya prediksi bisa bayar, maka boleh utang. Memberikan utang orang pun pahalanya luar biasa. Besar berarti. Besar ya kan. Apalagi membebaskan. Tapi rodok soro ya. Agak sulit membebaskan orang yang punya utang ini, sulit, apalagi utangnya gede. Ya kan, kalau 100 200 mungkin ya kan.
Tapi kelas 1 juta, 2 juta, 40 juta, waduh mikir. Berat ya, Gunai. Berat karena mungkin ada yang harus diselesaikan, ya kan seperti itu. Jadi yang utang harus tahu seperti dia butuh, ketika dia utang juga harus dia bisa mengira-ngira orang yang nagih ini juga butuh. Nah, kadang-kadang nggak mikir, ente kok nagih-nagih anak saja, ente nggak tahu anak punya. Ente juga harus tahu dia juga butuh di waktu itu, mungkin di waktu ente minjam, di waktu kita pinjam dia lagi nggak butuh, tapi ketika dia mau minta pasti ada kebutuhan. Cuma kita kadang-kadang emosi dulu, ya. Ketika datang mukanya mungkin sedih, tapi ketika ditagih ngamuk, salah nih. Iya, bener. Ya. Iya.